Wisnuwaka Septeningrum. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hasil observasi saya selama 1 minggu ke SD Negeri 2 Temu. Berikut penjelasannya. Ada 6 poin penting dari hasil observasi saya. Yang pertama, mendeskripsikan kultur budaya SD 2 Temu. Yang kedua, mendeskripsikan struktur dan tata kelola organisasi SD 2 Temu. Yang ketiga, mendeskripsikan tata tertib dan peraturan SD 2 Temu. Yang keempat, mendeskripsikan kegiatan seremonial formal yang ada di SD 2 Temu. Yang kelima yaitu mendeskripsikan kegiatan rutin berupa ekstrakurikuler, kokurikuler, dan kurikuler. Dan yang keenam yaitu mendeskripsikan tentang pembiasaan positif yang ada di SD 2 Temu. Yang pertama yaitu budaya mengidentifikasi kultur atau budaya sekolah. Kultur atau budaya sekolah yang ada di SD 2 Temu itu ada 6 kalau tidak salah. Yang pertama yaitu budaya spiritual, itu seperti masuk dan keluar ruangan guru itu mengucap salam, salim terhadap guru, hormat terhadap guru, patuh, dan melakukan kegiatan sholat berjamaah setiap waktu sholat zuhur. Yang kedua yaitu budaya belajar. Siswa-siswi SD 2 Temu itu diajarkan untuk menanam dan merawat tanaman. Pada tahun 2019, SD 2 Temu itu mengadakan program yang namanya program Go Green. Maka dari itu, di SD 2 Temu ada yang namanya budaya belajar. Yang kedua yaitu budaya literasi. Sebelum masuk kelas, siswa-siswi diwajibkan untuk membaca buku-buku yang bernilai edukasi, buku-buku pengayaan, buku-buku pembelajaran, dan lain-lain. Yang keempat yaitu budaya setia kawan. Arti dari budaya setia kawan ini, ketika meminjam barang kepada temannya atau menemukan barang itu harap dikembalikan, dan ketika berbuat salah itu harus minta maaf. Yang selanjutnya yaitu mendeskripsikan budaya toleransi. Siswa-siswi SD 2 Temu itu diajarkan untuk saling toleransi, menghargai, menghormati, tidak menjelekkan satu sama lain, tidak melakukan pembulian, dan lain-lain. Jika ketahuan melakukan pembulian terhadap temannya, maka akan ditegur langsung oleh kepala sekolah, diarahkan ke ruang BP, dan akan diberi bimbingan atau arahan. Jika masalahnya besar, maka guru akan memanggil orang tua atau wali murid. Selanjutnya yaitu budaya mandiri. Budaya mandiri ini seperti siswa-siswinya itu diberi motivasi agar berani dalam berpendapat, bertanya, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu budaya gotong royong. Budaya gotong royong ini artinya siswa-siswi SD 2 Temu dan seluruh warga sekolah itu bergotong royong membersihkan sekolah, saling menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi struktur dan tata kelola
organisasi yang ada di SD 2 Temu. Mengidentifikasi struktur dan tata kelola organisasi sekolah. Kalian bisa lihat, ini adalah struktur dan tata organisasi sekolah. Menurut saya strukturnya sudah tersusun dengan rapi, sudah sinkron, terus semua guru sudah menjalankan kewajibannya dengan baik dan sudah terlaksanakan. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi tata tertib dan peraturan sekolah. Untuk tata tertib dan peraturan sekolah yang akan saya jelaskan yaitu tata tertib untuk siswa. Yang pertama, siswa tidak boleh datang terlambat. Maksimal datang ke sekolah itu 10 menit sebelum mata pelajaran dimulai. Itu untuk masuk ke kelasnya. Tidak merokok di sekolah, berpakaian sesuai ketentuan, tidak membuat keributan atau kegaduhan, tidak dilarang membawa HP. Apabila membawa HP ke kelas akan disita oleh guru dan diamankan di kantor. Setelah pulang sekolah baru diambil handphonenya. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi tata tertib dan peraturan yang ada di sekolah. Untuk siswa, tata tertibnya yang pertama, siswa tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Siswa datang paling lambatnya 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Berpakaian sesuai ketentuan dan hari. Siswa dilarang merokok di sekolah. Jika siswa tidak masuk, itu diharapkan meminta izin kepada guru. Ketika masuk ke kelas, siswa diharap berbaris dengan rapi. Siswa wajib mengikuti pelajaran ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kegiatan seremonial formal yang ada di SD 2 Temu. Kegiatan seremonial itu apa saja? Yang pertama, upacara bendera. Upacara bendera itu setiap sekolah tentunya akan melaksanakan upacara bendera. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin. Ketentuan untuk mengikuti upacara bendera, yang pertama, siswa harus menggunakan seragam upacara lengkap sesuai ketentuan, memakai sepatu hitam, tidak terlambat saat mengikuti upacara. Jika terlambat, maka siswa akan berbaris tersendiri dan mengikuti upacara sampai selesai. Setelah upacara selesai, siswa yang berbaris tersendiri tadi akan diarahkan ke ruang BP untuk diberi bimbingan, arahan, nasihat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kegiatan upacara untuk memperingati hari-hari besar seperti Kartini, pahlawan, guru, hari guru, pramuka, hari pendidikan, dan lain-lain. Biasanya untuk memperingati hari-hari besar itu diadakanlah upacara bendera. Selain upacara, jika untuk kegiatan hari Kartini, biasanya selain upacara bendera itu diadakan perlombaan seperti fashion show, balap karung, lomba kelereng, puisi, dan lain-lain. Begitupun dengan hari besar lainnya. Biasanya itu diadakan perlombaan yang menunjang sesuai tema, sesuai kegiatan hari besarnya. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kegiatan rutin berupa ekstrakurikuler, kurikuler, kokurikuler. Kegiatan rutin
ekstrakurikuler yang ada di SD 2 Temu ini ada 8 yang dilaksanakan, seperti ekstrakurikuler drum band, seni tari, bahasa Inggris, hadroh, qoriah, poli, pramuka, TBTQ, dan lain-lain. Ekstrakurikuler ini bertujuan untuk menanamkan nilai karakter pada siswa, menanamkan nilai karakter religius, kekompakan, kerjasama, kerja keras, mandiri, bertanggung jawab, dan lain-lain. Selanjutnya, mengidentifikasi kegiatan rutin atau pembiasaan positif yang ada di sekolah SD 2 Temu. Pembiasaan positif yang ada di SD 2 Temu itu antara lain ketika memasuki ruangan itu diharapkan mengetok pintu atau mengucap salam. Begitupun sebaliknya ketika keluar mengucapkan salam. Karena sekarang di masa pandemi, mungkin sebelum masuk ruangan itu diharapkan untuk mencuci tangan. Itu sudah merupakan kebiasaan yang baru, mencuci tangan dan memakai masker. Kebiasaan lainnya itu kalau tidak ada pandemi, biasanya saat ibadah zuhur tiba akan dilaksanakan sholat berjamaah. Selain itu ada juga kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Sabtu, yaitu sarapan bersama-sama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.